Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Wangata dan rekan saya bernama Widya Lestari Lamatenggo akan mempresentasikan 8 subpokok pembahasan. Yang pertama yaitu hubungan budaya dengan sosiologi, hubungan budaya dengan sejarah, hubungan budaya dengan geografi, hubungan budaya dengan politik, hubungan budaya dengan kesehatan, hubungan budaya dengan kependudukan, hubungan budaya dengan ekologi, dan yang terakhir yaitu hubungan budaya dengan pendidikan. Nah, 4 subpokok pertama itu akan saya bahas dan 4 subpokok berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Widya Lestari Lamatenggo. Baik, jadi kita masuk pada subpokok yang pertama yaitu hubungan budaya dengan sosiologi. Nah, sosiologi dan kebudayaan adalah dua ilmu yang tidak bisa dipisahkan, karena hubungan keduanya ini sangat erat. Sebelum mempelajari tentang hubungannya atau keterkaitannya, kita harus mengetahui dulu apa itu sosiologi. Nah, sosiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat atau ruang lingkup masyarakat. Nah, terus kebudayaan adalah daya cipta dari masyarakat yang kemudian melebur dalam wujud-wujud kebudayaan. Nah, jadi seperti itu. Nah, sosiologi mempelajari masyarakat di mana dalam suatu masyarakat ada kebudayaan, tingkah laku, organisasi yang ada dalam masyarakat tersebut. Jadi seperti itu. Sosiologi itu suatu cabang ilmu yang mempelajari masyarakat, sedangkan kebudayaan itu muncul dari daya cipta masyarakat tersebut. Nah, kebudayaan lahir dan berkembang di antara masyarakat, keduanya saling berkaitan erat dan timbal balik di dalamnya. Kebudayaan tidak akan berkembang tanpa masyarakat. Nah, itu. Kebudayaan tidak akan berkembang tanpa masyarakat, dan masyarakat tidak akan berkembang tanpa ada kebudayaan yang mendasarinya. Jadi seperti itu keterkaitannya. Kebudayaan tidak akan berkembang tanpa masyarakat, dan masyarakat tidak akan berkembang tanpa adanya kebudayaan yang mendasarinya. Nah, oleh karenanya, mempelajari sosiologi berarti mempelajari kebudayaan yang ada dalam ruang lingkup masyarakat tersebut pula. Nah, begitu juga sebaliknya, mempelajari kebudayaan juga mempelajari sosiologi, karena sosiologi mempelajari masyarakat. Intinya, antara kebudayaan dan kemasyarakatan ini atau sosiologi ini tidak bisa dipisahkan ya. Terus lanjut yang pembahasan subpokok yang kedua, yaitu hubungan budaya dengan sejarah. Nah, sejarah dan budaya itu saling berkaitan satu sama lain. Yang dimaksud berkaitan adalah ketika di mana kita mengkaji perihal sejarah suatu pedesaan, secara tidak langsung para sejarawan mau tidak mau terjun masuk dan berkelut kepada budaya di pedesaan itu sendiri. Nah, sebaliknya juga begitu. Ketika seorang budayawan akan mempelajari budaya suatu suku, bangsa, atau etnis, mereka pun pasti akan bergelut dengan sejarah dari suku, bangsa, atau etnis yang akan dipelajarinya itu. Jika memang suatu suku, bangsa, dan etnis tersebut telah ada sejarahnya. Jika belum, maka para budayawan akan menghubungi sejarawan untuk meneliti sejarah dari suatu suku, bangsa, dan etnis tersebut. Dan pada sisi ini terlihat bagaimana sejarawan dan budaya dapat beriringan. Nah, jadi intinya seperti itu. Nah, ketika kita mengkaji suatu sejarah di pedesaan atau di kelompok masyarakat, nah mau tidak mau kita harus mempelajari juga atau ikut dalam budaya yang ada di kelompok masyarakat itu sendiri. Sebaliknya juga begitu, jika kita ingin mempelajari budayanya, nah mau tidak mau kita harus mempelajari sejarah dari kelompok masyarakat tersebut. Makanya di sini dikatakan bahwa pada sisi ini terlihat bagaimana sejarawan dan budayawan itu sangat beriringan. Oke, lanjut pada subpokok yang ketiga, yaitu hubungan budaya dengan geografi. Nah, budaya dengan geografi ini sangatlah berkaitan. Salah satu contohnya adalah yaitu adanya ilmu geografi budaya. Nah, ilmu geografi budaya ini suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan manusia atau kebudayaan masyarakat.
Nah, ilmu tersebut menunjukkan bagaimana tingkah laku manusia dalam adaptasinya dengan lingkungan. Geografi budaya dipelajari karena adanya masalah budaya, khususnya hubungan antara pertumbuhan penduduk, konsumsi sumber daya, dan peningkatan intensitas masalah akibat eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Nah, jadi intinya hubungan budaya atau keterkaitan budaya dengan geografi ini yaitu salah satu buktinya yaitu adanya ilmu geografi budaya, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan suatu manusia atau masyarakat atau kelompok masyarakat. Nah, geografi budaya ini dipelajari karena adanya masalah budaya, khususnya hubungan antara pertumbuhan penduduk, konsumsi sumber daya, dan peningkatan intensitas masalah akibat eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Nah, selanjutnya lanjut ke subpokok yang keempat. Nah, politik dan kebudayaan, hubungan budaya dengan politik atau hubungan politik dengan kebudayaan. Nah, politik dan kebudayaan ini menjadi semacam dua sisi dari satu keping koin yang tidak dapat dipisahkan. Karena kedua aspek tersebut selalu berkaitan dan nampaknya terjadi proses mutualisme di mana timbul fenomena yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Terjadi proses interaksi dan tak jarang pula aspek-aspek atau perilaku-perilaku dalam kebudayaan menjadi kontradiksi dengan perkembangan perilaku politik sehingga menimbulkan ketidakbermanfaatan atau malah sering memberikan efek negatif antara keduanya. Nah, jadi intinya budaya itu memiliki pengaruh yang sangat penting dalam perkembangan demokrasi. Sedangkan demokrasi tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ditunjang oleh yang namanya kebudayaan. Nah, sebagai contoh, di negara Prancis itu dikenal dengan budaya liberal dan kesetaraan. Tak heran jika sikap berpolitik masyarakat Prancis sangat terbuka dan tidak segan bersih tegang jika perlu demi kebebasan berpolitiknya. Seperti itu. Jadi intinya seperti itu ya. Hubungan budaya dengan politik sangat erat. Budaya memiliki pengaruh yang sangat penting dalam perkembangan demokrasi, sedangkan demokrasi tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ditunjang dengan kebudayaan. Nah, jadi itu presentasi dari 4 subpokok dari saya. Selanjutnya 4 subpokok selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Widya Lestari Lamatenggo. Kepada rekan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Lestari Lamatenggo akan melanjutkan presentasi dari saudara Muhammad Iqbal Wangata dengan materi kelima yaitu hubungan budaya dengan kesehatan. Kebudayaan adalah segala pengetahuan yang dimiliki manusia yang dituangkan dalam wujud emosi, peradaban, artefak, dan lain-lain. Berdasarkan pengalaman empiris, kebudayaan mempunyai hubungan dengan kesehatan dalam hal pencegahan dan pengobatan penyakit. Meskipun dalam praktiknya masih dipengaruhi oleh kepercayaan tradisional yang berbau mistis, contohnya adalah ditemukannya sistem Dainase pada tahun 3000 sebelum Masehi di kebudayaan bangsa Kreta dan bangsa Minoans. Ini menunjukkan bahwa kebudayaan dan pengetahuan serta teknologi sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Materi selanjutnya yaitu hubungan budaya dengan kependudukan. Penduduk, masyarakat, dan kebudayaan mempunyai hubungan yang erat satu sama lainnya, di mana penduduk adalah sekumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruangan tertentu. Sedangkan masyarakat merupakan sekumpulan penduduk yang saling berinteraksi dalam suatu wilayah tertentu dan terikat oleh peraturan-peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Masyarakat tersebutlah yang menciptakan dan melestarikan kebudayaan, baik yang mereka dapat dari nenek moyang mereka ataupun kebudayaan baru yang tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, penduduk, masyarakat, dan kebudayaan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Kebudayaan sendiri berarti hasil karya manusia untuk keberlangsungan ataupun melengkapi kebutuhan hidupnya yang kemudian menjadi sesuatu yang melekat dan menjadi ciri khas daripada manusia tersebut.
Materi selanjutnya yaitu hubungan budaya dengan ekologi. Ekologi berhubungan erat dengan tingkatan-tingkatan organisasi makhluk hidup, yaitu populasi, komunitas, dan ekosistem yang saling mempengaruhi dan merupakan suatu sistem yang menunjukkan kesatuan. Sosial budaya sangat erat hubungannya dengan masyarakat dalam suatu lingkungan, di mana sosial berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang atau sekelompok orang yang di dalamnya sudah tercakup struktur, organisasi, nilai-nilai sosial, dan aspirasi hidup serta cara-cara mencapainya. Sedangkan budaya berarti cara atau sikap hidup manusia dalam berhubungan secara timbal balik dengan alam dan lingkungan hidupnya. Jadi, konsep dalam sistem sosial budaya dapat dideskripsikan sebagai suatu ide dan pemikiran yang berisikan mengenai komponen-komponen pembentuk kebudayaan suatu masyarakat. Secara umum, dapat dikatakan sosial budaya adalah bagaimana cara masyarakat berinteraksi satu sama lain dan bagaimana adat istiadat, tingkah laku, atau kebiasaan masyarakat tersebut. Manusia adalah makhluk sosial yang berbudaya yang hidup dalam suatu lingkungan. Dan materi yang terakhir yaitu hubungan budaya dengan pendidikan. Pendidikan selalu berubah sesuai perkembangan kebudayaan, karena pendidikan merupakan proses transfer kebudayaan dan sebagai cermin nilai-nilai kebudayaan atau disebut dengan pendidikan bersifat reflektif. Pendidikan juga bersifat progresif, yaitu selalu mengalami perubahan perkembangan sesuai tuntutan perkembangan kebudayaan. Kedua, sifat tersebut berkaitan erat dengan terintegrasi. Untuk itu, perlu pendidikan formal dan informal, sengaja diadakan atau tidak. Perbedaan kebudayaan menjadi cermin bagi bangsa lain, membuat perbedaan sistem, isi, dan pendidikan pengajaran sekaligus menjadi cerminan tingkat pendidikan dan kebudayaan. Dikatakan dengan pendapat tersebut bahwa pendidikan dalam hubungan dengan individu dan masyarakat, akan tetapi dapat dilihat bagaimana garis hubung antara pendidikan dan sumber daya manusia. Dari sudut pandang individu, pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan potensi individu. Sebaliknya, dari sudut pandang kemasyarakatan, pendidikan adalah sebagai pewarisan nilai-nilai budaya. Dalam pandangan ini, pendidikan mengembang dua tugas utama, yaitu peningkatan potensi individu dan pelestarian nilai-nilai budaya. Manusia sebagai makhluk berbudaya pada hakikatnya adalah pencipta budaya itu sendiri. Budaya itu kemudian meningkatkan sejalan dengan peningkatan potensi manusia pencipta budaya itu. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok 3. Dan kepada teman-teman, apabila ada yang belum jelas, dipersilakan untuk bertanya dan menanggapi apa yang tadi sudah dipresentasikan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, dipersilakan. Izin moderator. Ya, silakan. Saya ingin bertanya mengenai hubungan budaya dengan sejarah. Apakah ada pelajaran Belanda dan Jepang seperti apa? Misalnya seperti hidup itu seperti apa? Terima kasih. Kepada pemateri, apakah pertanyaannya langsung dijawab atau ditampung dulu? Ditampung dulu, baru dijawab sekalian. Oh iya, penanya berikutnya dipersilahkan. Izin bertanya moderator. Silakan. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok 3, yaitu bagaimana hubungan budaya dengan pendidikan saat ini dan berikan contoh penerapannya. Terima kasih. Apakah sudah jelas pertanyaannya, pemateri?
Jelas, moderator. Penanya berikutnya, dipersilakan. Izin bertanya moderator. Ya, silakan. Pertanyaannya, contoh organisasi masyarakat ya. Apakah sudah jelas pertanyaan dari penanya? Pemateri? Jelas, sangat jelas. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Jika sudah tidak ada, silakan kepada kedua pemateri untuk menjawab pertanyaan dari para penanya. Dipersilakan. Kepada pemateri dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan yang tadi sudah ditampung. Oke, siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Ade Rizky Patrio Hasan, yaitu tentang budaya peninggalan Jepang dan Belanda baik dari segi gaya hidup ataupun yang lainnya. Nah, kalau dari peninggalan budaya Jepang, yaitu yang pertama membungkuk ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, yang kedua melepaskan sepatu dan kaos kaki saat memasuki rumah, terus menjunjung tinggi rasa saling menghormati dan menghargai. Terus kalau dari segi makanan itu makanan pokoknya yaitu nasi dan rata-rata pekerjaannya itu yaitu bertani. Nah, kalau dari peninggalan Belanda yaitu yang pertama sistem pemerintahan nasionalisme. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini menganut sistem pemerintahan demokrasi. Tetapi yang sebenarnya yaitu Indonesia menganut sistem pemerintahan nasionalisme. Itu ada dalam buku catatan hitam 5 Presiden Indonesia. Bahwa sebenarnya Indonesia itu menganut sistem pemerintahan nasionalisme yang diadopsi dari sistem pemerintahannya Belanda. Itu diadopsi kemudian dimodifikasi oleh Bapak Insinyur Soekarno. Terus yang kedua itu sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikan sampai sekarang itu masih terpengaruh dengan sistem pendidikan dahulu yang masih menjadi peninggalan Belanda. Terus ada makanan, salah satunya yaitu klaper tart. Nah, dari segi gaya hidup, peninggalan budaya Belanda itu gaya hidup yang masih ada sampai sekarang itu suka boros dan suka berfoya-foya. Itu gaya hidup peninggalan budaya Belanda yang ada di Indonesia, yang sampai sekarang masih ada di Indonesia. Nah, mungkin hanya itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Kalau masih belum puas atau ada tambahan dari teman-teman lain, dipersilahkan. Kembalikan ke moderator. Langsung saja dijawab dulu semua pertanyaannya, nanti setelah dijawab semua pertanyaan itu lalu akan diberi kesempatan kepada para penanya untuk menanggapinya. Lanjut saja. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mutiara Ardita Dude, yaitu bagaimana hubungan budaya dengan pendidikan saat ini dan berikan contoh penerapannya. Hubungan pendidikan dan kebudayaan saat ini tidak bisa dipisahkan, karena keduanya sangat erat hubungannya dan saling melengkapi serta mendukung antara satu sama lain. Untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan ini, cara yang paling efektif yang dapat dilakukan yaitu dengan adanya pendidikan, kita bisa mentransfer kebudayaan itu sendiri dari generasi ke generasi selanjutnya. Yang kedua, kita sebagai masyarakat
dapat mewujudkan masyarakat dan kebudayaan itu lebih baik ke depannya. Dan kita dapat menyadarkan akan pentingnya meningkatkan pendidikan di sekolah-sekolah yang kita temui. Dan contoh penerapannya di kehidupan saat ini yaitu yang pertama, penggunaan media pembelajaran berbasis online atau jarak jauh. Yang kedua, penggunaan e-book untuk mengganti buku cetak. Dan pelaksanaan ujian nasional secara online dan tidak lagi tertulis. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmatia Abdul, yaitu contoh organisasi masyarakat yang melestarikan budaya yang ada di daerah saya, yaitu daerah Pemateri. Jadi saya akan mewakilkan kelompok saya. Nah, contoh organisasi-organisasi budaya yang ada dalam masyarakat itu, yang ada di daerah saya, yaitu salah satunya ada Komunitas Sosial Blangkoki Peduli. Nah, organisasi ini itu memiliki tujuan melestarikan kebudayaan dan kearifan-kearifan lokal dari masyarakat-masyarakat Belang Mondo Selatan dengan melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada generasi-generasi tentang budaya-budaya yang ada di Belang Mondo Selatan. Terus seperti yang kita ketahui bersama juga ada organisasi kecil yaitu PKK atau orang biasa sebut Ibu-ibu PKK. Nah, sebenarnya itu memiliki tujuan yaitu dengan melestarikan kebudayaan serta kearifan lokal dari suatu masyarakat dari skala kecil. Terus ada juga paguyuban baik dari segi desa, kecamatan, dan kabupaten. Nah, tujuannya juga sama, yaitu melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal serta ciri khas dari masyarakat itu sendiri. Nah, mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Baik, karena pertanyaannya sudah terjawab semua, kepada para penanya, apakah ada tanggapan atau sudah menerimanya? Dipersilahkan untuk menambahkan. Jadi, organisasi untuk melestarikan kebudayaan yang ada di daerah Pemateri, khususnya di Gorontalo itu ada juga namanya Gabungan Organisasi Wanita atau disebut dengan GOW. Serta ada juga organisasi yang disebut dengan Bakti Sosial. Terima kasih. Oh ya, pertanyaan itu dari Saudari Rahmatia ya? Ya? Iya. Iya, pertanyaan dari saya. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, moderator. Dan kepada para penanya yang lain, apakah sudah jelas jawabannya? Jelas, terima kasih. Sangat jelas, moderator. Terima kasih. Baik, karena sudah terjawab semua sesi tanya jawabnya, maka berakhirlah diskusi kita pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zombie apocalypse.